Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang terlihat asing. Dulu, aku adalah orang pertama yang percaya pada mimpinya. Dulu, aku yang menemani dari nol, dari tidak punya apa-apa. Tapi saat dia akhirnya sukses, aku justru menjadi orang pertama yang ditinggalkan. Ia bilang aku bukan lagi bagian dari hidup barunya. Dan saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku sudah tidak berguna lagi baginya. Halo, terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku. Kisah ini aku bagikan dari sudut pandang orang pertama, tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana hidup bisa berubah tanpa kita duga. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar aku bisa terus berbagi kisah-kisah kehidupan lainnya. Sekarang, izinkan aku memulai ceritaku. Aku menikah dengan suamiku saat kami sama-sama belum punya apa-apa. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gedung besar, hanya akad sederhana di rumah orang tuaku, disaksikan keluarga dekat dan beberapa teman. Tapi saat itu aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Aku percaya, selama kami saling mencintai, hidup akan selalu terasa cukup. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Ukurannya sempit, dapurnya menyatu dengan ruang tamu, dan kamar mandinya sering bocor kalau hujan deras. Tapi justru di tempat itulah kami belajar tertawa dari hal-hal kecil. Masak mie bersama, nonton TV sambil duduk di lantai, dan berbagi cerita sebelum tidur. Suamiku belum punya pekerjaan tetap. Ia sedang merintis usaha kecil, jualan online dari rumah. Setiap hari ia sibuk dengan laptop dan ponselnya, mencoba menghubungi calon klien, menawarkan produk, dan sering pulang dengan wajah lelah. Kadang ia terlihat putus asa karena tidak ada hasil. Kadang marah pada dirinya sendiri karena merasa gagal. Aku selalu ada di sampingnya. Aku menyiapkan makan, mengingatkannya istirahat, dan menjadi orang pertama yang mendengarkan semua keluhannya. Saat ia ingin menyerah, akulah yang berkata, "Kamu pasti bisa. Aku percaya." Aku juga ikut bekerja serabutan, pernah jadi admin toko kecil, pernah bantu temanku jualan, bahkan pernah meminjam uang ke keluargaku demi membantu modal usahanya. Waktu itu aku tidak pernah berpikir tentang untung rugi. Bagiku, kalau dia berhasil, itu juga keberhasilanku. Aku merasa peranku penting. Aku merasa dibutuhkan. Aku bukan hanya istri, tapi juga partner, teman hidup dan orang yang selalu berdiri di barisan paling depan untuk mendukungnya. Aku yakin, suatu hari nanti, saat dia sukses, kami akan mengingat masa-masa sulit ini sambil tertawa bersama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa semua pengorbanan itu justru akan menjadi alasan kenapa akhirnya aku tersingkir dari hidupnya. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Awalnya sangat halus, sampai aku sendiri sulit menyadarinya. Usahanya mulai berkembang, pesanan makin banyak, dan ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Ia sering terlihat sibuk membalas pesan, menerima telepon, dan menghadiri pertemuan dengan orang-orang yang bahkan aku tidak kenal. Aku senang melihatnya berhasil. Aku bangga setiap kali ia bercerita tentang klien baru atau proyek yang berjalan lancar. Tapi di balik kebanggaan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak lagi pulang dengan wajah lelah yang ingin bercerita, tapi dengan wajah fokus yang seolah pikirannya masih tertinggal di luar rumah. Kami mulai jarang makan bersama. Ia sering bilang sudah makan di luar atau terlalu capek untuk ngobrol. Saat aku mencoba mengajaknya bicara, jawabannya selalu singkat. Tidak seperti dulu yang bisa berjam-jam mendengarkan ceritaku, sekarang ia lebih sering berkata, "Nanti ya, aku lagi sibuk." Perlahan, sikapnya terhadapku juga berubah. Ia mulai mengomentari caraku berpakaian. Katanya aku terlalu sederhana, terlalu biasa. Tidak cocok kalau harus ikut ke acara-acara bersama rekan bisnisnya. Ia menyarankan aku berdandan lebih, belajar tampil lebih menarik, lebih modern. Awalnya aku menganggap itu hanya saran. Tapi lama-lama, kata-katanya terdengar seperti kritik.
Ia membandingkanku dengan perempuan lain, secara tidak langsung, tentang bagaimana mereka lebih percaya diri, lebih pandai bicara, lebih pintar membawa diri di depan orang banyak. Aku mulai merasa canggung di rumahku sendiri. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih cukup untuknya? Aku yang dulu selalu merasa dibutuhkan, sekarang justru merasa seperti beban yang harus ia sesuaikan dengan dunia barunya. Aku mencoba berubah. Aku mulai belajar berdandan, mengganti gaya berpakaian, mencoba mengikuti topik pembicaraannya. Tapi semakin aku berusaha menyesuaikan diri, semakin aku merasa bukan menjadi diriku sendiri. Yang paling menyakitkan bukan saat ia sibuk, tapi saat aku sadar, ia tidak lagi melihatku sebagai bagian penting dari hidupnya. Aku seperti masih ada di sisinya, tapi sudah tidak benar-benar dilibatkan. Dan tanpa aku sadari, di fase inilah aku mulai kehilangan tempat di hati orang yang dulu paling membutuhkan kehadiranku. Aku mulai merasa keberadaanku hanya sekadar formalitas. Aku masih tinggal serumah dengannya, masih menyiapkan makan, masih menanyakan kabarnya setiap hari. Tapi rasanya aku tidak lagi benar-benar ada dalam hidupnya. Ia jarang menatap mataku saat berbicara. Bahkan seringkali ia berbicara sambil terus melihat layar ponselnya. Dulu, setiap keputusan kecil selalu kami bicarakan bersama. Sekarang, aku sering tahu sesuatu justru dari orang lain. Tentang rencana pindah kantor, tentang kerjasama baru, bahkan tentang rencana liburan yang ternyata sudah ia susun tanpa pernah menanyakan pendapatku. Saat aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Itu urusan kerja, kamu tidak perlu pusing." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti tembok besar yang memisahkan kami. Seolah-olah hidupnya terbagi dua, dunia penting miliknya dan dunia kecil yang hanya aku tempati sendirian. Aku mulai ragu untuk berbicara. Setiap kali aku menyampaikan perasaan, ia bilang aku terlalu sensitif, terlalu baper, terlalu banyak berpikir. Aku jadi merasa bersalah setiap kali ingin jujur tentang apa yang kurasakan. Perlahan, aku belajar diam. Bukan karena tidak ada yang ingin kukatakan, tapi karena aku tahu tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Aku menyimpan semua di dalam kepala. Kekhawatiran, rasa takut, rasa cemburu dan rasa kehilangan yang tidak bisa kujelaskan. Yang paling menyakitkan adalah saat aku menyadari aku tidak lagi menjadi tempat pulangnya. Saat ia lelah, ia tidak lagi mencariku. Saat ia senang, aku bukan orang pertama yang ia hubungi. Aku seperti hidup di rumah yang sama, tapi berada di dunia yang berbeda. Aku sering menatap diriku di cermin dan bertanya, apa yang salah denganku? Apakah aku terlalu membosankan? Apakah aku tidak cukup menarik? Apakah semua yang pernah aku lakukan dulu tidak lagi berarti? Aku mulai kehilangan percaya diri. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Aku yang dulu selalu yakin dengan posisiku sebagai istri, sekarang justru merasa seperti tamu di hidupnya sendiri. Dan di titik itu, tanpa ada pertengkaran besar, tanpa teriakan, tanpa kata kasar, aku mulai memahami satu hal yang pahit. Aku tidak lagi dihargai. Bukan karena aku berubah, tapi karena hatinya sudah tidak lagi menempatkanku di tempat yang sama seperti dulu. Ada satu fase dalam hidupku di mana aku tidak lagi merasa marah, tidak juga sedih secara berlebihan. Aku hanya merasa kosong, seolah semua perasaan sudah lelah untuk muncul. Aku bangun pagi, menjalani hari, lalu tidur lagi, tanpa benar-benar merasakan apapun. Aku hidup, tapi seperti tidak hadir. Aku mulai jarang bicara. Aku lebih sering menghabiskan waktu sendirian di kamar, menatap ponsel tanpa tujuan, atau duduk di ruang tamu sambil menunggu suamiku pulang. Tapi setiap kali pintu terbuka, yang datang bukan lagi orang yang dulu menatapku dengan hangat. Ia datang dengan wajah lelah, langsung mandi, makan, lalu sibuk dengan ponselnya. Kami sering berada di ruangan yang sama, tapi tidak saling berbicara. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Tidak ada teriakan, tidak ada konflik besar, tapi jarak di antara kami terasa semakin lebar. Aku bisa merasakan bahwa aku tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya.
Aku pernah mencoba memulai pembicaraan, menanyakan apakah kami baik-baik saja. Ia menjawab singkat, "Kita baik-baik saja, kamu terlalu banyak mikir." Kalimat itu membuatku berhenti bertanya. Karena jika perasaanku saja dianggap tidak penting, lalu untuk apa aku terus berusaha menjelaskan? Aku mulai merasa tidak dikenal, bahkan oleh orang yang tidur di sampingku setiap malam. Aku merasa tidak dipahami, tidak dibutuhkan, dan tidak diinginkan. Aku kehilangan tempat untuk pulang, meskipun secara fisik aku masih berada di rumah yang sama. Yang paling menyedihkan adalah saat aku menyadari bahwa aku juga mulai kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi tahu apa yang aku sukai, apa yang aku inginkan, dan apa yang membuatku bahagia. Selama ini hidupku terlalu berpusat padanya, sampai aku lupa bahwa aku juga punya hidup sendiri. Aku menatap diriku di cermin dan hampir tidak mengenali wajah itu. Bukan karena fisikku berubah, tapi karena mataku terlihat kosong. Tidak ada semangat, tidak ada harapan, hanya seseorang yang sedang bertahan di hubungan yang sudah lama tidak lagi menghangatkannya. Di titik itu, aku sadar bahwa aku tidak hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan diriku sendiri. Dan mungkin, kehilangan diriku sendiri adalah luka paling dalam yang pernah kurasakan. Hari itu sebenarnya terlihat biasa saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara keras, tidak ada drama seperti di film. Pagi itu, aku masih menyiapkan sarapan seperti biasa. Masih menanyakan apakah ia sudah makan, masih berusaha bersikap normal seolah semuanya baik-baik saja. Tapi entah kenapa, sejak bangun tidur, dadaku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk diucapkan. Kami duduk berhadapan di meja makan, dalam keheningan yang aneh. Ia tidak menatapku, hanya memainkan sendoknya pelan. Lalu, tanpa menatap wajahku, ia berkata dengan suara datar, bahwa ia ingin bicara sesuatu yang penting. Saat itu jantungku langsung berdegup lebih cepat. Seolah tubuhku sudah tahu lebih dulu apa yang akan terjadi. Ia berkata bahwa ia merasa hubungan kami sudah tidak seperti dulu. Katanya kami sudah berbeda arah. Katanya ia butuh ruang untuk dirinya sendiri. Tidak ada kata selingkuh, tidak ada pengakuan orang ketiga. Hanya kalimat-kalimat yang terdengar rapi, tapi terasa sangat dingin. Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit keraguan di wajahnya. Aku berharap ia akan berubah pikiran, atau setidaknya berkata bahwa ini hanya fase. Tapi yang kulihat, justru wajah seseorang yang sudah mengambil keputusan sejak lama. Ia tidak sedang meminta pendapatku. Ia hanya sedang memberitahuku. Aku bertanya, apa aku masih bisa memperbaiki semuanya? Aku bertanya, apa aku masih punya kesempatan? Tapi ia hanya menggeleng pelan dan berkata, "Aku rasa ini yang terbaik buat kita berdua." Kalimat itu terdengar dewasa, terdengar tenang, tapi di telingaku rasanya seperti hukuman. Aku tidak menangis saat itu. Air mataku justru tidak keluar. Aku hanya terdiam, seperti kehilangan kemampuan untuk bereaksi. Semua kenangan kami, semua pengorbananku, semua mimpi yang pernah kami bangun bersama, tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Beberapa hari setelah itu, aku mengemas barang-barangku. Tidak banyak yang kubawa. Sebagian besar barang di rumah itu adalah hasil perjuangan bersama. Tapi anehnya, aku tidak merasa memiliki apapun. Aku hanya mengambil pakaian, dokumen pribadi, dan beberapa benda kecil yang punya arti bagiku. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada air mata darinya. Hanya keheningan yang terasa sangat panjang. Aku berdiri sejenak di depan pintu, menatap rumah yang dulu penuh harapan, lalu melangkah pergi dengan satu perasaan yang sulit dijelaskan. Hancur, tapi juga sangat lelah. Di hari itu, aku tidak hanya kehilangan suami. Aku kehilangan masa depan yang pernah kubayangkan. Aku kehilangan peran yang selama ini kupegang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus menerima kenyataan bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuat seseorang memilih tetap tinggal. Setelah aku keluar dari rumah itu, aku kembali ke rumah orang tuaku dengan satu koper kecil dan perasaan yang jauh lebih berat. Perjalanan pulang terasa sangat panjang.
Aku duduk menatap jalanan tanpa benar-benar melihat apapun. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Bagaimana hidupku bisa berubah sejauh ini? Saat ibuku membuka pintu dan melihatku berdiri di sana, ia tidak langsung bertanya. Ia hanya memelukku erat. Pelukan itu membuat semua pertahananku runtuh. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, aku menangis tanpa menahan diri. Tangisku bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena merasa seluruh hidup yang pernah kubangun tiba-tiba hilang begitu saja. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Aku bangun pagi tanpa tujuan. Tidak ada lagi pesan darinya, tidak ada lagi rencana bersama, tidak ada lagi peran yang harus kujalani. Aku hanya duduk di kamar, menatap ponsel, berharap ada pesan yang sebenarnya sudah kutahu tidak akan pernah datang. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu membosankan. Mungkin aku tidak cukup pintar. Mungkin aku tidak cukup menarik. Semua pikiran itu berputar di kepalaku sampai aku hampir percaya bahwa memang aku pantas ditinggalkan. Kepercayaan diriku benar-benar hancur. Aku juga merasa takut. Takut tidak bisa mandiri. Takut tidak punya masa depan. Takut memulai semuanya dari nol di usia yang tidak lagi muda. Aku tidak punya pekerjaan tetap. Aku tidak punya tabungan. Aku bahkan tidak punya gambaran jelas tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Yang paling menyakitkan adalah perasaan dilupakan. Bukan hanya ditinggalkan, tapi seperti tidak pernah benar-benar berarti. Seolah semua pengorbananku selama ini bisa dihapus begitu saja tanpa bekas. Aku sering terbangun di malam hari dengan dada sesak, menahan tangis agar tidak terdengar oleh orang tuaku. Di titik itu, aku benar-benar merasa berada di dasar hidupku. Tidak ada rencana, tidak ada semangat, tidak ada harapan. Aku hanya bertahan dari hari ke hari, berharap rasa sakit ini akan berkurang dengan sendirinya. Tapi justru di dalam kejatuhan itulah, tanpa kusadari, aku mulai belajar satu hal yang sangat penting, bahwa aku sudah terlalu lama menggantungkan hidupku pada orang lain, sampai lupa bagaimana caranya berdiri sebagai diriku sendiri. Tidak ada momen dramatis yang langsung membuatku kuat kembali. Tidak ada satu pagi di mana aku bangun dan tiba-tiba merasa baik-baik saja. Yang ada justru hari-hari panjang yang terasa sama, sunyi, dan melelahkan. Aku masih sering menangis diam-diam, masih sering teringat wajahnya, masih sering bertanya dalam hati, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Tapi di tengah kelelahan itu, aku mulai menyadari satu hal sederhana. Kalau aku terus diam di tempat ini, hidupku tidak akan bergerak kemana-mana. Rasa sakit tidak akan pergi dengan sendirinya hanya karena aku menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku mau mengasihani diriku sendiri? Suatu pagi, aku memutuskan untuk keluar rumah sendirian. Aku berjalan tanpa tujuan jelas, hanya ingin menghirup udara dan tidak terus terkurung di kamar. Di jalan, aku melihat orang-orang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Ada yang berangkat kerja, ada yang membuka toko, ada yang tertawa bersama temannya. Dunia terus berjalan, meskipun hidupku sempat terasa berhenti. Sejak hari itu, aku mulai mencari pekerjaan. Aku membuka kembali laptop lamaku, mengirim lamaran ke berbagai tempat, meskipun sering tidak ada balasan. Beberapa kali aku dipanggil wawancara, tapi gagal. Setiap kegagalan terasa menyakitkan, tapi anehnya tidak sesakit saat aku ditinggalkan dulu. Aku juga mulai belajar hal-hal baru. Aku mengikuti kursus kecil, belajar keterampilan yang dulu tidak pernah kupikirkan. Tidak ada yang instan. Aku harus beradaptasi, belajar lagi dari awal, dan menerima bahwa aku bukan siapa-siapa di dunia baru ini. Yang berubah bukan hanya hidupku, tapi cara aku memandang diriku sendiri. Aku mulai merasa bangga hanya karena aku mencoba. Bangga karena aku tidak lagi menunggu seseorang datang menyelamatkanku. Bangga karena aku mulai mengambil keputusan untuk diriku sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain.
Aku masih belum sepenuhnya sembuh. Luka itu masih ada. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak hancur. Aku hanya sedang dibentuk ulang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak lagi takut membayangkan masa depan. Karena sekarang, masa depan itu bukan lagi tentang siapa yang bersamaku, tapi tentang siapa diriku sebenarnya. Beberapa tahun setelah hidupku mulai terasa stabil, aku hampir tidak pernah lagi memikirkan namanya. Aku sibuk dengan pekerjaanku, dengan rutinitas baruku, dengan kehidupan yang perlahan kubangun dari nol. Hidupku memang belum sempurna, tapi aku merasa tenang. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu pesan, tidak ada lagi perasaan harus menyesuaikan diri dengan siapapun. Suatu sore, saat aku sedang di rumah orang tuaku, ponselku bergetar. Mama yang sudah lama tidak kulihat muncul di layar. Jantungku sempat berdetak lebih cepat, bukan karena rindu, tapi karena kaget. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap layar itu cukup lama, mencoba memahami perasaanku sendiri. Anehnya, aku tidak merasa marah, tidak juga merasa sedih. Hanya ada rasa asing. Ia meminta bertemu. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Setelah berpikir beberapa saat, aku setuju. Bukan karena berharap apapun, tapi karena aku merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi masa lalu tanpa harus lari. Saat kami bertemu, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya terlihat lebih lelah, tubuhnya lebih kurus, dan sorot matanya tidak lagi setegas dulu. Kami duduk berhadapan dalam keheningan yang canggung. Ia membuka pembicaraan dengan bertanya kabarku. Aku menjawab dengan jujur, bahwa aku baik-baik saja. Lalu ia mulai bercerita tentang hidupnya yang tidak berjalan seperti yang ia bayangkan, hubungannya dengan orang yang dulu ia pilih ternyata tidak bertahan lama, usahanya juga mengalami banyak masalah. Ia bilang baru sekarang ia sadar betapa besar peranku dulu dalam hidupnya. Betapa banyak hal yang dulu ia anggap biasa, ternyata justru yang paling berharga. Ia menatapku dan berkata, ia menyesal. Ia berkata kalau waktu bisa diulang, ia ingin memperbaiki semuanya. Ia ingin kembali. Aku mendengarkan tanpa memotong. Tidak ada amarah di hatiku, tapi juga tidak ada harapan. Aku hanya merasa sedang mendengarkan cerita seseorang yang dulu sangat dekat, tapi sekarang terasa jauh. Aku berkata padanya bahwa aku memaafkan. Bukan karena semua lukaku hilang, tapi karena aku tidak ingin membawa dendam ke dalam hidupku yang baru. Namun, aku juga berkata dengan jujur bahwa aku tidak bisa kembali. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku sudah berubah. Aku sudah belajar hidup tanpa bergantung pada siapapun. Aku sudah menemukan kembali diriku sendiri, dan aku tidak ingin mengorbankan ketenangan yang susah payah kubangun hanya untuk mengulang cerita lama. Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa bersalah. Aku tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kebahagiaannya. Aku hanya merasa satu hal. Masa lalu memang bisa datang kembali, tapi bukan berarti kita harus masuk lagi ke dalamnya. Di hari itu, aku pulang dengan perasaan ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya benar-benar memilih diriku sendiri. Dari kisah ini, aku belajar bahwa tidak semua orang yang kita bantu akan menghargai kita selamanya. Kadang, saat seseorang merasa sudah sampai di puncak, ia lupa siapa yang pernah menemaninya di bawah. Pergi bukan selalu berarti kalah. Kadang, pergi adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari hidup yang tidak lagi sehat. Aku tidak lagi mengejar orang yang memilih meninggalkanku. Aku memilih mengejar diriku sendiri. Jika kamu yang menonton ini sedang merasa ditinggalkan, ingatlah satu hal. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang pergi, tapi oleh bagaimana kamu bangkit setelah ditinggalkan. Karena balasan terbaik dalam hidup bukan membuat orang menyesal, tapi menjadi bahagia tanpa mereka.